Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, di mana di malam hari ini begitu cerah ya teman-teman. Dan semoga saja di daerah teman-teman begitu cerah juga. Dan di malam hari ini kita akan melihat, kita akan menyaksikan secara langsung di mana channel Gramu Alap akan menampilkan dialog Islam Kristen, dialog secara elegan, secara santun, di mana topiknya malam ini yaitu diskusi melepas doktrin. Konsep Tuhan mana lebih masuk akal, Islam ataukah Kristen? Nah, tema malam hari ini, teman-teman, saya kira cukup langka lah. Ya, cukup langka di mana konsep kedua agama tersebut ditinjau dalam perspektif akal konsep ketuhanannya. Seperti apa alur dialognya? Mari kita lihat dan saksikan, tetap stay tune di channel Gramu Alap. Oke, teman-teman. Teman untuk subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya channel Gramu Alap. Di mana channel Gramu Alap merupakan channel satu-satunya di Indonesia yang secara langsung menyiarkan berbagai acara ke puluhan channel lainnya. Dan teman-teman perlu diketahui bahwa channel Gramu Alap merupakan channel penggagas dalam menyiarkan berbagai acara ke berbagai channel lainnya yang secara serempak dalam waktu yang bersamaan. Oleh karena itu jangan lupa subscribe, like, dan share. Bunyikan loncengnya video yang ada di Gramu Alaf ya, teman-teman silakan disabarkan. Dan selain itu teman-teman pun bisa subscribe, like, dan share. Dan bunyikan lonceng pula dari channel Timo Koriban, Malap Channel, Minachem Ali, Edi Prayitno, Aristo Channel Akademi Kristologi, yaitu channel saya sendiri ya, Akademi Kristologi, lalu Kristologi Center, Sahabat TV, dan Ezra Beza. Oleh karena itu, jangan sampai ketinggalan teman-teman, dan jika teman-teman memiliki rezeki lebih, silahkan salurkan donasi Anda untuk membantu mualaf ke Bank Mandiri Syariah yang kini sedang mengalami kecelakaan ke nomor rekening 1184 kali 9987 atas nama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid yang teman-teman ketika telah konfirmasi, telah transfer, silakan konfirmasi ke nomor WA atau HP ini selama 24 jam. Oke, karena keduanya sudah siap, terlihat sudah siap, mari akan kita tampilkan kedua pembicara tersebut. Yang pertama akan kita tampilkan terlebih dahulu dari pihak Islam, dari pihak Muslim, yaitu Saudara Effendi Farhan. Assalamualaikum Kang Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum para netizen. Waalaikumsalam. Ya jelas ya suara saya ya. Jelas, Oke. Baik, kita tampilkan yang kedua pembicaranya itu tentu saja yang menjadi lawannya dari Saudara Farhan, yaitu sang debater. Selamat malam, Saudara Bang Rudi. Selamat malam. Wah, semangat ini kelihatannya nih, beda nih. Biasanya lemas, lesu, letih, sekarang mah semangat. Ya, minum air hangat dulu, minum air hangat. Silakan. Saya sarankan juga kepada kedua pembicara untuk menyediakan minuman ya, dikarenakan berbicara 1,5 jam itu tidak terasa loh, gitu kan. Tenggorokan khawatir kering, seperti itu. Dan ini ya tema kita malam hari ini, kedua belah pihak apakah memang telah disetujui baik oleh Bang Rudi maupun Bang Farhan? Setuju ya? Temanya ini. Siap. Oke, jika memang telah setuju, sebelum kita mulai dialognya seperti apa, kami selalu mengingatkan kepada kedua pembicara untuk menyampaikan segala sesuatu dengan santun, dengan elegan, dan akademis seperti itu. Dan ketika keduanya mendapatkan porsi yang sama, waktunya silakan untuk saling menghargai satu sama lain. Oke, dikarenakan setelah setuju nih kedua belah pihak untuk temanya akan kita tampilkan rule dialog yang sebagaimana telah diakui oleh pihak PDD, Persatuan Debater Indonesia ya tentu saja, dan ternyata insya Allah pun nanti ada Malaysia juga yang akan tampil di malam nanti ya, insya Allah minggu depan. Nah, ini rule dialog kita yang tentu saja bagi Bang Rudi, Bang Farhan itu sudah di luar kepala. Session pertama 7 menit presentasi, apakah dari pihak Muslim dulu, apakah Kristen, silahkan, kita berikan kebebasan. Dan ketika kedua belah pihak telah memberikan pintu untuk memasuki pemahaman mereka, wawasan mereka, kedalamannya itu teruji dengan adanya tanya jawab. 2 menit bertanya, 7 menit menjawab. Nah, itu berulang ya. Tentu saja ketika berani bertanya harus berani pula menjawab seperti itu, dan kebalikannya itu sampai 3 kali ya berulang. Session ketiga tentu saja closing statement, memberikan kesimpulan atas apa yang telah disampaikan seperti itu. Ada yang ditanyakan kedua belah pihak atas rule dialog kita ini? Ya, bagaimana Bang Rudi?
minta seperti kemarin tetap sesi pertama yang Muslim menjabarkan dari segi Muslim, yang Kristen menjabarkan dari Kristen, opening statement, dan closing statement tidak boleh lagi masuk ke pokok pembicaraan ya. 3 menit saja, nggak usah 7 menit, banyak sekali buang-buang waktu. Bagaimana Bang Farhan, Anda setuju? Jadi Saya sesi usul pertama di tengah. Saya usul di tengah-tengah aja. Closing statement 5 menit aja. Kalau Bang Rudi bilang 3, saya 5 aja. Oke. Ada tawar menawar ini bagaimana nih? Iya, kayak di pasar aja. 4 menit pas. Bagi 2 kita, 1 dirimu, 1 aku. 4 menit. Oke, Oke, 4 menit ya. Jadi Ya. closing 4 menit dan perlu dipahami teman-teman dan kedua pembicara bahwa presentasi pertama ini misal dari pihak Muslim menyampaikan, tentu saja itu dalam perspektif dari Islam sendiri ya. Jadi keinginan Bang Rudi ini tidak menyinggung di luar keislaman seperti itu dan Ya. begitu pula sebaliknya. Adapun nanti pertanyaan ya bebas. Oke, siap? Ya. Mari kita bahas. Oke, perlu diingat jika seorang misal dari Bang Rudi nih memberikan presentasi pertama, otomatis Bang Rudi akan memberikan closing statement pertama. Begitu pula sebaliknya. Sekarang saya bertanya, siapa yang akan memberikan presentasi pertama? Apakah Bang Rudi? Apakah Bang Farhan? Farhad. Silakan Farhad. Oke, siap ya. Baik. Siap. Siapkan diri Anda Bang Farhan selama 7 menit untuk memberikan presentasi. Selama 7 menit silakan Anda berikan. Waktu berjalan, presentasi dimulai. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para netizen semua, dan salam Bang Rudi. Selamat malam, salam kenal dari saya. Dan sedikit saya menyita waktu saya, nggak apa-apa. Saya mendoakan supaya sahabat saya yang dari Inggris yang sedang pulang ke arah Malang diberi keselamatan hari ini terbang dari Inggris. Tapi kita kali ini adalah melepas doktrin. Artinya kita di sini tidak menggunakan ayat-ayat suci untuk menerangkan sebuah eksistensi Tuhan tersebut. Eksistensi Tuhan bisa dilogikakan. Walaupun tidak semua bisa dilogikakan, tapi tentu ada tahapan-tahapan logika kita bermain. Karena apa? Beragama tanpa logika itu adalah seperti orang buta. Tapi logika tanpa agama seperti kuda liar, artinya tidak kontrol. Nah, di sini kita akan memahami sejauh mana logika dari pihak Kristen dan logika dari pihak Islam untuk menjabarkan eksistensi itu. Saya sebagai pihak Islam akan menjabarkan eksistensi Tuhan ini dari kapasitas saya. Ketika Tuhan dibentuk dalam segi manusia, itu artinya itu akan mengurangi keesaan atau kekuasaan Tuhan itu sendiri. Saya kasih analogi yang seperti matahari adalah ciptaan Tuhan. Jelas, matahari ciptaan Tuhan. Matahari untuk memberi sinar ke bumi, apakah dia perlu turun ke bumi? No way, tidak mungkin. Inilah yang menjadi dasar. Tidak mungkin seorang yang berkuasa, kekuasaan yang no limit, unlimited, tidak ada batasnya. Sosok Tuhan ini, eksistensi Tuhan ini harus turun ke bumi untuk menjabarkan bahwa dia berkuasa untuk memberi ampunan dan menebus dosa manusia yang di bumi. Sedangkan ciptaannya saja yang berbentuk matahari tidak perlu turun untuk memberi penyinaran kepada bumi ini. Jadi inilah terjadi paradok pemahaman ketika sebuah ketuhanan sosok eksistensi Tuhan harus turun ke bumi. Ini menjadi sebuah paradoks sekali dalam pemahaman tersebut. Karena apa? Ketika Pak Tuhan turun ke bumi, banyak akan terjadi penyimpangan-penyimpangan kekuasaan itu. Tentu dari pihak Kristen akan menjabarkan Tuhan itu maha kuasa, bla bla bla, dan dia akan bisa berbuat apa saja. Itu sudah saya sering dengarkan dari debater-debater Kristen. Tapi saya bayangkan seperti ini. Tuhan itu maha kuasa. Oke, kita setuju. Tuhan maha mempunyai kuasa suatu apapun yang dia kehendaki. Oke, saya setuju. Tapi apakah itu mau Tuhan lakukan? Saya kasih analogi. Ketika saya mampu untuk makan sate, untuk makan soto, makan bakso, makan mie ayam, saya mampu makan apa saja yang memang mampu saya makan. Dan saya juga mampu makan kotoran. Tapi apakah saya mampu atau mau untuk makan kotoran tersebut? Nggak mungkin. Dunia ini adalah kefanaan. Bagaimana mungkin dimensi yang kekal, dimensi yang tidak terbatas ruang dan waktu, dia harus turun ke bumi. Jadi sebuah eksistensi yang terbatas. Dia makan. Arti makan di sini pasti dia lemah. Kalau tidak makan pasti dia akan lemah. Jadi ini suatu paradok dalam pengajaran bahwa Tuhan itu turun ke bumi. Sekarang saya kasih pemahaman Islam ketika Tuhan itu adalah Esa, Tuhan itu adalah tunggal.
Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Tuhan maha segalanya. Kemuliaan Tuhan yang turun ke bumi. Saya kasih contoh lagi seperti matahari tadi. Ciptaannya, itu sangat luar biasa dengan menyinari bumi. Hanya dia tetap di sana, bukan turun ke bumi. Apalagi Allah, ciptaannya, dia akan dengan kemuliaannya dia akan bisa menyinari bumi ini. Kita ini dari sisi logika, kita akan melangkah ke dalam sisi saintis. Apakah bumi ini satu-satunya ciptaan Tuhan? Tidak. Bumi ini bagai pasir di lautan, pasir di pantai yang tidak kecil sekali gitu loh. Bagaimana mungkin Tuhan mengutamakan bumi ini dengan turun ke bumi? Bagaimana dengan penciptaan semesta lainnya? Miliaran planet di bumi ini, di semesta ini. Jadi bagaimana mungkin Tuhan harus pilih kasih, dia harus turun ke bumi ini? Karena apa? Penciptaannya itu luar biasa, begitu luasnya gitu loh. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Dia tetap di arsy. Apa itu arsy? Arsy adalah seluruh yang menyelimuti semesta ini. Artinya, bila kita gambarkan semesta ini dalam sebuah diafragma seperti kelereng yang ratusan, ribuan, dan disinari oleh sorot lampu yang maha besar, dan itu tersorot semua. Jadi tidak pilih-pilih itu kelereng satu dia turun ke situ, tidak. Karena apa? Kita analogikan, ketika center menyinari kelereng, ya, ketika dia mendekat, justru cahayanya akan mengecil, sisi lain pasti akan nggak kena. Tapi ketika sinar itu menyinari kelereng itu dengan posisi yang tepat, semuanya akan ikut tersinari karena itu adalah ciptaan semua. Jadi nggak mungkin Tuhan itu pilih kasih dengan turun ke bumi. Jadi tidak mungkin lagi kita bayangkan, kita logikakan Tuhan itu harus turun ke bumi untuk menebus dosa umat-umatnya, dan dia itu merendahkan dirinya sendiri. Saya kasih analogi lagi, seorang presiden. Eksistensi presiden tidak perlu dia harus turun ke sebuah tanah becek, tidak. Tapi dia akan memberi sebuah SK atau sebuah mandataris kepada menterinya untuk turun. Gubernur akan turun ke bupati akan turun ke camat, dan itu manusia loh. Masa manusia lebih sempurna menciptakan sebuah sistem daripada Tuhanan itu sendiri. Jadi ini yang saya pikir tidak logis konsep ketuhanan seperti itu. Sangat tidak masuk akal. Artinya di sini ketika Tuhan turun ke bumi, jatuhlah kekuasaan Tuhan itu sendiri. Oke, kita bisa mengatakan bahwa dia turun ke bumi tapi di surga masih ada gitu. Berarti Anda mengakui bahwa Tuhan tidak satu. Karena eksistensi yang berbeda, dari sudut waktu yang berbeda, jelas itu adalah eksistensi dari yang berbeda. Tidak mungkin satu eksistensi, waktu berbeda, tempat berbeda, akan menjadi satu kesatuan. Kita analogikan seperti ini lagi, Bu Rudi. Bu Rudi udah senyum-senyum. Ketika orang sedang berhubungan intim, mereka menyatu dalam tempat dan waktu yang sama, merasakan sesuatu yang sama, tapi tidak berarti mereka menjadi satu badan dan mereka akan menyatu terus, tidak. Menyatu dalam arti tersebut adalah ada sebuah penyatuan, tapi tidak menyatukan badan itu sendiri. Sama ketika Bapa dan Tuhan itu adalah satu. Pemahamnya tidak seperti itu. Tiba-tiba Tuhan itu menempel kepada Yesus. Enggak seperti itu. Gimana mungkin Tuhan akan menempel kepada manusia dan akan melemahkan kekuasaan dirinya? Demikian opening statement saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Farhan ya yang telah memberikan presentasinya dengan menggunakan pendekatan akal, dikarenakan tema kita malam ini penggunaan akal ya. Pendekatannya tentu saja pembuktian bahwa itu masuk akal atau tidak ya harus menggunakan akal. Namun itu pembuktian dari Bang Farhan. Lalu bagaimana sih pembuktian dari Saudara Rudi Yohanes? Nah, mari kita lihat presentasi pertama. Bagaimana Bang Rudi? Anda siap? Siap. Oke, wah semangat ini, semangat 45. Selama 7 menit, silakan Anda berikan presentasinya. Monggo. Saya nyanyi dulu ya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu
Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Terima kasih waktu yang diberikan oleh moderator kepada saya. Malam ini saya mendapat sebuah topik yang menarik. Dia mau bicara Tuhan tanpa melihat kitab suci. Yang saya herankan, dia mengutip ayat kitab suci. Ya kan? Bagaimana Tuhan tidak diperanakkan dan tidak beranak katanya. Itu kan ada di kitab suci. Dan Tuhan tidak bisa dibaca kalau tidak merujuk kepada kitab suci. Tidak mungkin kita berbicara Tuhan merujuk kepada buku togel, erek-erek. Ada juga kitab erek-erek kan? Tidak mungkin. Apalagi kita sampai merujuk kepada kitab sains. Juga tak mungkin. Maka dari itu, logika yang ditanamkan harus berhubungan erat dengan kitab suci. Karena Tuhan itu bisa kita kenal itu dari kitab suci. Kalau kitab suci tidak ada, kita tak kenal Tuhan. Logikanya. Kalau kita hanya melihat dari buku fisika, kita tidak mengenal Tuhan. Kita akan mengenal semuanya terjadi dengan sendirinya tanpa Tuhan. Itulah ateis. Ya. Jadi dari sini logikanya sudah bersalahan. Maka dari itu saya balikkan ke kitohnya. Bahwa ini adalah dialog akademis lintas agama. Agama ada di situ. Maka kamu harus bicara nanti logika berdasarkan agama. Tidak bisa kamu bicara nanti logikamu berdasarkan buku biologi. Atau buku kimia. Karena kalau saya tanya, ada 200-an zat. Zat yang mana Tuhanmu? Bingung. Karena itulah secara sains. Zat yang mana? Zat padat, cair, H2O atau OE. H2O, O, oksigen gitu kan. Nitrogen, mangan, zinkum, Ze. Apa yang mana? Tidak mungkin. Maka dari itu, kita harus kembali ke kitohnya. Dialog lintas akademis, lintas agama. Kalau tidak itu dibuat dasar, percayalah diskusi kita adalah diskusi kedai kopi. Yang mana masing-masing hanya berpikir secara logikanya. Contohnya tadi dia mengatakan, tidak mungkin Tuhan turun ke bumi. Tidak mungkin Tuhan makan. Tidak mungkin Tuhan minum. Artinya Tuhanmu batu. Batu tidak bisa minum. Kan itu logikanya. Batu tidak bisa makan. Batu tidak bisa kemana-mana. Di situ aja dia. Ya, dia bisa pindah kalau dipindahkan orang. Batu tidak bisa bersuara. Itulah sebabnya tidak ada suara kedala kepada Nabi. Tapi melalui orang lain. Kalau kita bawakan kepada logika. Kalau kau mau seperti itu, saya layani. Tetapi ingat, saya bukan menghujat. Tetapi kita bicara secara, logika. Untuk itulah saya minta kepada admin nanti, sebelum debat dimulai tanya jawab, harus diluruskan. Boleh dikaitkan dengan kitab suci. Karena kalau tidak bisa dikaitkan dengan kitab suci, saya bilang, Tuhannya si Farhan batu. Dia tidak bisa makan. Tidak bisa minum. Tidak bisa keturun ke bumi. Tidak bisa ini, tidak bisa Kayak kami katanya kan Tuhan kami makan ini. Tidak bisa apa? Ya batu. Tidak bisa bersuara. Karena apa? Kita ketahui semua secara logika. Tidak ada Tuhan langsung berbicara kepada Nabi. Tapi melalui orang lain. Hanya batu yang melakukan itu semua. Itu logikanya. Kalau Tuhan kami yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia bisa kemanapun suka-suka dia. Kalau Tuhan ingin makan, siapa bisa melarang? Dia Tuhan. Kalau Tuhan ingin minum, makan nasi ikan goreng, nasi goreng, bakso, siapa bisa melarang? Tuhan kami makan bukan karena lapar, perlu diingat. Tapi karena dia ingin. Masalahnya Tuhan tak ingin. Ya sudah, selesai. Kalau Tuhan ingin turun ke bumi, siapa bisa melarang? Logika yang kita bangun seperti itu. Tapi kalau semua Tuhan tidak bisa, batulah Tuhanmu. Tahu batu seonggok batu, itulah Tuhanmu. Atau gelas ini.
Gelas ini masih bisa bersuara. Ha? Bagaimana? Batu juga tidak beranak, tidak diperanakkan. Maaf ini ya, kita bicara logika kata dia. Tuhan kami memiliki anak bukan karena dia beristri. Bukan karena dia menikah. Lantas punya anak. Tidak. Kalau Tuhan mau punya anak, mau punya apa, siapa bisa melarang? Gak ada yang bisa melarang. Termasuk raja di dunia tak bisa melarang. Maka dari itu, agar kita nanti tidak menjadi momok dalam diri kitab suci. Karena kalau tidak kembali ke kitab suci, takutnya saya kalian bilang saya menghujat. Padahal tidak, bicara logika. Tuhan katanya tidak perlu di bumi, Tuhan hanya cukup di ars atau di sorga. Buktinya manusia tetap berdosa. Kenapa tak dibunuh aja si Adam dan Hawa diganti? Memang mau pengikutnya di bumi tak bisa. Itu kalau kita pakai logika. Maka dari itu agar bermartabat dialog ini kembali ke kitab suci. Karena Tuhan hanya dikenal melalui kitab suci. Bukan buku erek-erek. Tahu buku erek-erek kan? Kalau togel kita bermimpi ada buku erek-erek itu. Ya, atau buku fisika, buku kimia. Tidak. Harus kembali ke kitab suci. Ya. Oke. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita mulai debat, Admin harus bertanya ulang kepada kami dua. Silakan. Oke, terima kasih ya kepada Bang Rudi yang sebagaimana biasa selalu ada usulan-usulan atas terjadinya dialog. Namun demikian kami hanya memberikan fasilitas saja ya kepada kedua belah pihak. Adapun disetujui atau tidak tentu saja itu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kalau seandainya setuju satu pihak, kita bagaikan bertepuk dengan tembok. Oleh karena itu ya semuanya kita kembalikan kepada kedua pembicara, dan ketika telah disetujui, ketika ada yang melanggar, maka kami akan mengingatkan. Namun ketika tetap salah satu pihak telah bicara, yang lain mohon untuk mendengarkan saja, tidak ada potong memotong. Oke, sekarang kembali kita terkait masalah pertanyaan ya, sebagaimana yang disampaikan barusan. Yang menjadi permasalahannya, apakah kita akan mau pure menggunakan logika akal kita? Tentu saja tidak, karena kita bukan sebagai orang yang ateis. Ya. Apakah wajar menggunakan ayat-ayat dari masing-masing pihak? Ya silakan, itu sebagai pembuktian bahwa ayat-ayat tersebut selaras dengan akal. Bukan begitu? Bagaimana Bang Farhan dan Bang Rudi? Setuju? Kalau saya ngambil jalan tengah begini, nanti di closing statement baru menampilkan ayat. Karena kita Tuhan dikenali itu pertama lewat logika, bukan hanya kitab suci. Zaman dulu ingat, kita belum ada kitab suci, tapi kita sudah mencari-cari Tuhan. Abraham belum mengenal kitab suci, tapi dia sudah mengenal mencari Tuhan. Artinya logika itu dibandingkan. Jadi nanti di closing statement baru kita tampilkan ayat-ayat tersebut untuk memperkuat logika kita sejauh mana logika yang masuk akal konsep ketuhanan Kristen atau Islam. Saran saya seperti itu. Oke, seperti itu saran dari Bang Farhan. Jadi pure semuanya murni menggunakan logika, dan nanti kan ditampilkan ayat-ayat di closing statement. Bagaimana Bang Rudi? Itu dari barusan dari Bang Rudi. Oke. Silakan. Kalau memang seperti itu. Sebentar. Silakan, saya tidak takut cabaran apapun. Kita tetap berdiskusi dan berdebat. Tapi mohon maaf, kalau nanti pernyataan-pernyataan saya agak menjelekit, tidak ada niat untuk menghujat. Dan semua harus bertanggung jawab. Karena ini murni menggunakan logika. Dan itu di akhir baru kita menggunakan ayat. Mohon maaf, sekarang saya katakan, silakan. Kalau bersedia admin bertanggung jawab, silakan. Kalau tidak, kita harus kembali menyatukan antara kitab suci dan Tuhan. Silakan. Oke, dikarenakan keduanya tidak ada kesepakatan, yang satu Bang Rudi pure pengen adanya logika plus kitab suci katanya, tetapi dari Bang Farhan pure menggunakan akal, akhirnya itu memberikan ayat-ayat sebagai pembuktian bahwa akalnya itu selaras dengan ayat kitab suci. Bagaimana ini? Apakah Bang Farhan siap dengan kondisi dari Bang Rudi? Ataukah tetap? Terserah kalau Bang Rudi mau pakai ayat, tapi saya tetap akan menggunakan logika dan baru nanti closing statement. Baik, kalau memang seperti itu silakan Bang Rudi menggunakan ayat-ayat. Ketika perlu diingat juga, ketika Bang Farhan tidak menggunakan ayat, maaf, Bang Rudi tidak bisa menuntut. Demikian ya. Oke. Dan mohon maaf, ucapan saya adalah ucapan dialogis kita ya, ilmiah, logika katanya kan.
Kalau ada kata saya yang salah, awal ini saya katakan saya minta maaf. Ya? Oke, saya sebentar. Kita ambil jalan tengah seperti ini. Ya. Bang Farhan mempersilakan Bang Rudi menggunakan ayat-ayat. Ketika Bang Rudi memberikan pernyataan-pernyataan, silakan sertakan ayatnya. Seperti itu. Adapun nanti Bang Farhan akan memberikan ayatnya di belakang di closing statement. Oke, bisa dipahami ya? Silakan, Bang Farhan, Anda selanjutnya memberikan pertanyaan pertama untuk dijawab oleh sang debater. Oke, waktu 2 menit, waktu berjalan, silakan berikan pertanyaannya. Monggo. Oke, terima kasih ya. Saya agak lucu ketika bahwa tidak makan dan tidak minum. Angin, badai, tidak perlu makan minum, tapi eksistensinya terlihat. Ya, perlu dilupa itu ya. Tidak perlu makan minum dan bahkan badai bisa menghancur lantakkan semuanya. Gempa tidak perlu makan minum. Apakah gempa bukan ciptaan Tuhan? Salah kalau Anda mau mengatakan gempa itu bukan ciptaan Tuhan ya. Apakah ciptaannya berarti lebih besar daripada yang mencipta? Saya cuma menggarisbawahi omongan Bang Rudi. Sekarang saya mempertanyakan, ketika konsep ketuhanan yang Anda akui bahwa Tuhan itu berbentuk di dalam jasad manusia, bagaimana mungkin Tuhan, pertanyaannya, Tuhan ini yang ada di bumi ini mengatur segalanya alam semesta yang di luar sana? Jangan katakan ada Tuhan Bapa di sana. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Tuhan seperti sebuah tombol on off, kadang jadi Tuhan, kadang jadi manusia. Gimana kita bisa membedakan dia Tuhan atau Tuhan manusia? Apa dia manusia? Ketika tentara Romawi atau Hansip Romawi menggampari Yesus, ya kan? Nah, itu dia sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Ini akan terjadi sebuah paradoks, sebuah kebingungan kita. Bahkan kalau kita mengenali barang aja, itu pasti barang itu akan kita lihat dulu, ini seperti apa ya. Kadang berubah jadi timun, kadang akan berubah jadi semangka. Terus ini semangka atau timun? Itu akan terjadi kebingungan. Sedangkan eksistensi Tuhan itu tidak seperti itu, gitu loh. Manusia ini penuh kefanaan. Jadi tolong jelaskan dengan detail, ketika Tuhan berbentuk sebagai manusia, bagaimana Tuhan ini mengatur alam semesta ini. Teori Hilda mengatakan terjadi ada neutron-neutron kecil yang saling terhubung antara semesta satu dengan semesta yang lain. Saya minta itu aja. Mungkin Bang Rudi kalau udah bicara teori Hilda, di sana ada big server yang maha besar yang akan menyatukan semua semesta ini. Jadi kalau dia, sang server ini turun ke bumi, ini seperti apa pengaturannya? Ya, itu aja pertanyaannya, tolong dijelaskan Bang Rudi. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bang Farhan yang telah memberikan pertanyaan pertama, dan inilah jawaban pertanyaan pertama yang disampaikan oleh Bang Rudi Yohanes. Bagaimana Bang Rudi Yohanes, siap memberikan jawaban selama 7 menit? Oke, selama 7 menit, waktu berjalan, jawaban disampaikan. Monggo. Waktu. Timer. Sebentar, oke, silakan dilanjut. Ya. Menjelaskan itu saya sudah berulang-ulang, nggak rumit. Ya, saya buat lagi logikanya. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Ketika kamu mendengar suara saya ini, kamu hanya mendengar suara firman, suara saya. Dia bersama-sama dengan saya, maka suara saya ini kamu panggil, Bang Rudi, Bang Rudi, Bang Rudi. Paham, selesai. Sekarang di manusia, Allah mengutus citranya ke dalam dunia. Maka kamu lihat citra saya kan, ada wajah saya, ada suara saya, ada roh saya. Apakah kami dua? Secara materi, ya. Yang satu digital, yang satu daging. Tetapi yang digital itu selalu berkata, aku dan si Rudi adalah satu. Selesai. Apakah ketika aku mengurus si Rudi yang di hadapanmu, saya tidak bisa bicara sama kakak saya ini, tidak bisa bicara sama itu? Siapa yang mengurus rumah ini? Saya tetap mengurus. Meskipun si Rudi yang di hadapanmu bicara-bicara kepadamu. Ya. Kok bingung? Kamu percaya Tuhan serba maha. Bagaimana kalau Tuhan turun ke bumi, kau bilang menyatukan perkara? Kau seolah-olah mengatakan bahwa Tuhan itu justru seperti manusia. Kalau dia sudah turun ke bumi, seluruh tubuhnya pergi ke bumi. Tidak ada yang tinggal di surga. Buktinya, saya mengutus digital saya ke hadapanmu. Apakah seluruh saya ada di situ? Kan tidak. Ini saya masih ada daging. Ini. Paham ya? Itu kalau berpikir secara logika. Nah, oke, udah saya jelaskan itu. Sekarang dirimu.
Kamu bilang angin gini, Tuhanmu adalah benda mati. Seperti angin kamu beri contoh. Seperti air. Saya heran, kita sedang bicara Tuhan atau bicara benda ciptaan Tuhan? Atau benda mati? Di mana eksistensi Tuhan itu? Saya nggak ngerti apa sih Tuhan itu bagimu. Saya tidak bicara agama ya, tapi saya bicara kamunya, individu. Tuhanmu, saya bilang Tuhan kau yang kau pikirkan di otakmu. Karena kau tidak bicara berdasarkan kitab suci. Jangan nanti dibilang-bilang, wah si Rudi menghujat gini-gini. Tidak. Ingat konteks kita bicara adalah bicara logika. Maka saya mengimbangi kau secara logika. Dan semua yang kamu bicarakan itu logika tanpa terikat kitab suci. Oke. Apalagi yang mau saya jelaskan? Selesai. Eksistensi. Kamu yang berpikir seolah-olah Tuhan itu lemah. Ketika Tuhan turun ke dunia, lantas Tuhan surga kosong. Enggak seperti itu. Saya mengutus citra saya ke hadapanmu. Apakah ruangan ini kosong? Tidak. Saya masih bisa gini-gini. Nyanyi-nyanyi. Enggak kosong. Bahkan ketika saya matikan, apakah saya mati? Tidak. Aku menyerahkan nyawaku, Yohanes 10 ayat 17-18. Untuk menerimanya kembali. Tidak satu orang pun berhak mengambilnya dariku. Sehingga kau bilang Yesus digebukin segala macam, Yesus mati. Tidak mati Yesus. Ya kan? Nah, sekarang dia mati. Tidak ada di hadapan. Diam dulu aku sebentar ya, artinya mati. Apakah aku yang asli mati? Kan tidak. Yang mati itu kan digitalku. Sekarang ku bangkitkan dia. Aku menyerahkan nyawaku untuk menerimanya kembali. Nah ini dan hadir lagi aku kan. Sama seperti tidur. Kalau ditanya, siapa yang membangkitkan dia? Ya aku. Wah, berarti kalau Yesus dibangkitkan, yang membangkitkan itu dong Tuhan. Ya inilah buktinya aku membangkitkan dia. Apakah dia bukan si Rudi? Si Rudi. Apakah kau bukan si Rudi? Si Rudi. Hanya namanya di dunia digital itu kubilang sang debaters. Paham ya? Kalau bicara logika tidak tertandingi orang Yahudi dan Kristen. Yang bisa menyaingi Yahudi hanya Kristen. Karena pemikiran mereka terbuka. Yang lain, maaf. Menjelaskan eksistensi Tuhannya pun sulit. Bahkan kau mengumpamakan Tuhanmu adalah angin. Karena panik, tidak tahu apa-apa lagi. Tuhanmu. Yang tidak bisa, atau besi. Besi juga songgok besi, tapi besi kan diambil dari bumi, dikumpul-kumpulkan jadi banyak. Kalau batu memang langsung besar dia. Ada batu maha besar, itulah gunung. Dia tidak bisa apa-apa. Tidak bisa makan, tidak bisa minum. Tidak butuh makan, tidak butuh minum. Percis apa yang kau sebutkan kriteria sebagai Tuhan itu ada pada batu. Selesai, apalagi yang mau aku bilang. Tapi saya tidak bilang agama ya, saya bilang pemikiranmu, Tuhan yang dalam pikiranmu. Saya nggak tahu siapa Tuhanmu. Kalau bisa nanti closing statement jangan pakai ayat suci. Karena kita bicara logika. Ini saya tegaskan berulang-ulang. Saya tidak mau nanti dituduh di kemudian hari dipotong video ini. Terus dibilang, ini si Rudi menghujat gini-gini. Tidak, kita berbicara tatarannya logika. Inilah yang saya katakan. Ya. Sudah selesai apa yang mau saya panjangkan. Silakan. Admin selesai. Oke, terima kasih kepada Bang Rudi jika memang sudah selesai. Namun tetap saya mengingatkan, barusan Bang Rudi menyarankan untuk closing statement tidak menggunakan ayat. Tapi maaf, sejak awal kita telah memberikan jalan tengah dan Anda setuju, Bang Farhan setuju, maka itu kita berikan kepada haknya Bang Farhan untuk memberikan ayat-ayat ya. Oke. Sekarang giliran nih, barusan Bang Rudi meskipun masih batuk-batuk tetap harus mendapatkan haknya. Hak bertanya nih. Bagaimana Bang Rudi? Anda siap memberikan pertanyaan yang pertama? Ya, Oke, selama 2 menit silakan Anda berikan pertanyaannya. Waktu berjalan, pertanyaan diberikan. Monggo. Ya. Saya mau bertanya. Tolong dijawab, Tuhan yang ada di pikiranmu, apakah dia adalah Tuhan yang hidup? Atau Tuhan yang mati? Atau ada lagi yang ketiga? Silakan. Karena bagi saya sebagai seorang Kristen,
Saya diajarkan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Tolong kamu jawab yang ini. Apakah Tuhanmu Tuhan yang hidup? Tuhan yang mati? Atau ada kriteria lain? Silakan. Masih ada waktu, Bang Rudi? Nggak perlu panjang-panjang, singkat aja. Seperti biasa ya, Bang Rudi begitu sangat jelas, singkat, padat, merayap. Inilah ciri khas Bang Rudi diantaranya. Oke, Bang Farhan, Anda siap memberikan jawaban pertama? Oke, siap. Oke, selama 7 menit silahkan Bang Farhan. Anda berikan jawabannya. Waktu berjalan, jawaban diberikan. Monggo. Oke, terima kasih Bang Rudi. Bang Rudi tadi mengatakan bahwa, loh, citra saya ada loh, tuh bisa dilihat. Ini semakin menjustifikasi kebingungan Anda dengan konsep eksistensi Tuhan. Kalau Anda memberi contoh seperti itu, berarti apa yang dilakukan Yesus pasti dilakukan Bapa. Ya. Karena apa? Anda ketika matikan, Anda bergerak tangan, bayangan citra Anda bergerak juga tangan. Berarti Anda menjustifikasi bahwa ketika Yesus berak, Tuhan Bapa Anda juga. Itu sesuai logika Anda. Saya tidak menghujat. Ini sesuai logika Anda ketika menggunakan citra tersebut. Ya. Itu yang pertama, Bang Rudi. Yang kedua, memang benar, Bang Rudi. Klaim Anda bahwa Yahudi dan Kristen pintar. Bermain logika, pintar. Tidak ada lawannya. Mohon maaf, saya tahu itu ditujukan ke kami. Tapi saya mau mengatakan, orang gila pun mengatakan dia jujur. Orang gila pun mengatakan pintar di pasar. Apakah omongan itu benar-benar omongan dari orang gila? Tapi apakah yang diomongkan benar? Tidak. Jadi pembenaran dan kebenaran itu terpisah. Bukan pembenaran dan kebenaran itu bersatu, tidak. Bang Rudi boleh mengklaim, wah kami yang dan Yahudi adalah orang yang benar-benar logikanya, mindsetnya terbuka. Belum tentu. Seperti saya kasih tadi analogi ya, orang gila ketika berteriak-teriak dia sebagai orang kita di pasar, benarkah? Benar, teriakannya yang benar. Tapi kebenaran hakikatnya belum tentu. Gitu loh ya, Bang Rudi. Saya kasih analogi seperti itu. Saya jawab Anda, eksistensi Tuhan kami ketika Anda menyatakan, saya tadi memberi contoh, bukan berarti bahwa Tuhan kami itu adalah angin. Pahami konteks jawaban saya. Saya memberi contoh, sampai Tuhan yang tidak perlu makan. Anda bilang makan, Tuhan bebas dong makan. Tuhan kamu batu, seperti batu, tidak makan, tidak minum gitu. Saya kasih contoh eksistensi ciptaan Tuhan seperti badai, seperti banjir, seperti gempa bumi, ya. Mereka tidak perlu makan kok, tapi mereka tetap bisa berekstensi loh. Banjir, badai, mereka bisa berekstensi. Itu yang pertama jawabannya. Menekan tadi pernyataan bahwa Tuhan saya angin, salah Anda. Saya bukan itu, saya memberi contoh ciptaan Tuhan yang lebih besar daripada Tuhan Anda sendiri. Itu yang saya kasih contoh. Terus saya akan masuk ke pertanyaan Bang Rudi. Ya Bang Rudi ya, sebuah eksistensi Tuhan itu berbeda dengan ciptaannya. Bila Tuhan sama dengan apa yang diciptakan, berarti dia bukan Tuhan. Sesuatu yang diciptakan itu pasti berbeda dengan yang menciptakan. Tukang menciptakan meja kan berarti tukang itu menjadi meja. Jadi beda sekali antara pencipta dan yang diciptakan. Saya kasih satu eksistensi Tuhan. Anda tahu bahwa itu ada angin. Anda bisa melihat angin? Apakah Anda bisa mendeskripsikan angin itu ada? Padahal Anda meyakini bahwa angin itu ada. Tolong deskripsikan. Ya, yang pertama. Yang kedua, saya kasih analogi. Ini jujur penemuan saya sendiri. Anda cari di Google pun nggak ada. Ya. Ketika Tuhan itu terbatas ruang dan waktu, dimensinya berbeda. Saya kasih contoh ciptaan manusia yang bisa seperti itu. Anda tahu kaca one way? Biarpun Anda menempel untuk melihat orang di sisi Anda tidak akan pernah bisa melihat. Itu ciptaan manusia. Ada hijab atau batas di sana. Sedangkan orang di sisinya bisa melihat Anda sedang apa-apa. Itulah kekuasaan Tuhan. Dia tidak mau masuk ke ruangan tersebut untuk mengetahui orang itu. Tapi dia dengan berdiri di sini, eksistensi Tuhan, kemuliaannya akan tetap dia bisa melihat. Pahami itu Bang Rudi. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, saya kasih contoh dari persepsi pertanyaan tadi nggak terjawab pertanyaan saya. Ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan sebagai eksistensi turun ke bumi, saya sudah clue saya di depan itu sudah mengatakan bahwa bumi ini terlalu kecil buat Tuhan ini. Bumi ini adalah hanya sebutir debu di pantai. Terus kalau Anda mengatakan bahwa Yesus turun ke bumi ini sebagai sebuah eksistensi itu Bapa diutus turun ke sini. Gimana dengan alam semesta ini selain ini?
miliaran planet ini. Gimana dia mengatur? Kalau saya menganalogikan Tuhan saya adalah, Tuhan saya itu ada di arsy. Arsy itu apa? Arsy itu yang menyelimuti seluruh alam semesta ini. Artinya menyelimuti ini, dia begitu dekat tapi dia tidak terlihat. Seperti analogi saya kaca ripin tadi, one way. Eksistensinya ada, dan dia bisa melihat keseluruhan alam semesta ini tanpa dia terlihat. Itulah yang namanya Tuhan. Terus saya kasih contoh lagi. Kasih kelereng yang jumlahnya ratusan atau ribuan. Kasih sinar yang besar, lampu sinar yang sorot yang besar. Itu kalau dari semakin jauh, itu dia bisa menyinari semuanya. Tapi kita andaikan bila sinar ini semakin mendekat, seperti Yesus yang turun ke bumi, ada bagian-bagian tertentu yang tentu tidak akan pernah ada sinar. Itu hukum fisika, penyebaran sinar. Jadi Anda aneh sekali, pertanyaan saya aja belum dijawab. Gimana eksistensi Tuhan dan alam semesta yang lain? Saya kasih teori lagi saya. Dan Rudi, semesta ini terhubung antara satu semesta ke semesta yang lain. Ini yang nanti akan dibuktikan oleh agama kami, Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi kiamat. Ada sambung menyambung antara semesta satu dan semesta yang lain. Saya kasih contoh adalah analogi komputer. Ketika Anda membuka page halaman 1 dan Anda membuka lagi page kedua, Anda membuka page ketiga, Anda membuka page keempat, Anda membuka page kelima dan page seterusnya. Anda tidak page yang sebelumnya, yang pertama itu tidak terpengaruh. Dia akan tetap berjalan secara paralelnya. Itu hukum fisika. Jadi saya aneh kalau Anda mengatakan bahwa umat Kristen dan Yahudi logikanya sangat kuat. Tapi Anda menjawab pertanyaan saya tadi tidak jawab. Gimana eksistensi Tuhan ketika Tuhan turun hanya ke bumi dengan eksistensi semesta yang lain? Di mana eksistensinya? Apakah Tuhan memecah jadi banyak gitu? Ya, memecah jadi banyak semua, jadi Tuhan jadi miliaran. Apakah Anda yakin planet lain tidak ada kehidupan? Anda harus belajar lagi tentang sel. Anda belajar lagi baca-baca tentang website NASA. Anda baca lagi Stephen Hawking. Anda baca lagi teori Hilda. Ya, saya sudah menyatakan bahwa diskusi ini tapi kenapa? Tuhan itu dilogikakan, bisa, tapi ada substansi yang tidak bisa dilogikakan. Tapi jalan untuk melogikakan itu pasti ada. Karena beragama tanpa logika itu bagaikan orang gila, dia tidak bisa berpikir. Tapi logika tanpa agama itu seperti kuda liar, tidak terkontrol. Itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bang Farhan ya yang telah memberikan jawabannya. Kalau kita melihat acara ini seperti hanya di sirkuit, kayak yang lagi susul menyusul gitu, tikung menikung. Namun inilah dialog ya. Kita harus saling menghargai satu sama lain. Nah, nih teman-teman, jika teman-teman nih pengen seperti hanya Bang Rudi, Bang Farhan tampil, silahkan. Sebagaimana yang barusan kami kirim ke live chat, silakan Anda daftarkan diri Anda ke link tersebut atau ada di layar. Silahkan sertakan nama, agama Anda, dan jangan lupa sertakan nomor WA yang bisa kami hubungi. Dan kami tidak menerima siapapun Anda ketika berdialog menutup wajah dalam arti kata menggunakan avatar sebagaimana yang dilakukan oleh moderator. Tetapi ketika orang tersebut tidak berbicara, itu diperbolehkan menggunakan avatar. Tetapi ketika menyampaikan baik pertanyaan maupun pernyataan, dipersilahkan menggunakan wajahnya. Tapi takut ketahuan relasi ya bisa ditutup dengan buff atau menggunakan masker. Oke teman-teman, kita masuk ya ke putaran kedua. Sekarang putaran kedua yaitu Bang Farhan memberikan pertanyaan yang kedua kepada Bang Rudi. Bagaimana Anda, Bang Farhan, Anda siap memberikan pertanyaan yang kedua? Siap. Oke, selama 2 menit silakan Anda berikan pertanyaannya. Waktu berjalan, pertanyaan diberikan. Monggo. Oke, saya konsisten dengan eksistensi Tuhan ya ketika dia turun ke bumi. Apakah dengan begitu Tuhan Bapa di atas juga akan menurunkan anak-anaknya yang lain ke semesta yang lain? Ingat, walaupun nggak ada manusia, semesta itu tetap bergerak dan itu butuh orang, butuh seseorang untuk mengaturnya. Apakah artinya Tuhan ini menciptakan bermiliar-miliar orang untuk ke planet-planet tersebut? Kalau eksistensi Tuhan seperti yang dipahami berbentuk seperti manusia, seperti Yesus. Jadi tolong jawab pertanyaan ini ya. Makanya kenapa saya tadi menghindari kitab suci, karena ini perlu logika. Melogikakan konsep ketuhanan itu seperti apa. Apakah Yesus bisa menghilang?
hari ini di sini, hari ini di sana, tapi tidak terjadi seperti itu. Walaupun seperti kita ketahui, kisah Yesus 13 sampai umur 30 tahun tidak kita ketahui. Ya, mungkin bisa jadi dia keliling ke planet-planet lain, bisa jadi kita enak. Kita nggak tahu kan ya. Jadi saya minta tolong dijelaskan secara spesifik gimana eksistensi Tuhan untuk menjaga kembali. Karena kita harus konsisten, Tuhan itu konsisten, harus. Kalau di bumi diutus seperti Yesus, Tuhan yang bertentu, berarti di semesta lain yang tetap ada kehidupan, di mana sinar matahari tetap bersinar, itu tetap harus ada penjaganya. Harus ada penjaganya dan harus ada yang mengatur. Apakah dengan berarti Tuhan Bapa itu menciptakan Yesus-Yesus yang lain di miliaran planet ini dengan untuk menunjukkan eksistensi Tuhan ini? Ya, terima kasih, Bung Rudi. Oke, terima kasih kepada Bang Farhan yang telah memberikan pertanyaan kedua. Namun ketika dialog ini sedikit memanas, tapi tetap jagalah hati, kata Agim ya. Dan keduanya juga tolong bagi para penonton. Minum dulu Bang Rudi. Untuk silakan. Ketika para penonton memberikan komentar, tolong untuk memberikan pernyataan komentar yang baik dan santun ya, seperti itu. Nah, sekarang bagi giliran Bang Rudi memberikan jawaban selama 7 menit. Bagaimana, Anda siap, Bang Rudi? Siap. Oke, selama 7 menit waktu berjalan, jawaban diberikan. Monggo. Aduh, nggak bisa nampak ya. Nah, ini. Sekarang coba kamu lihat ke layar saya ini. Kamu bilang bahwa kalau saya bergerak, maka demikian juga gerakan yang ada di Yesus apabila Tuhan. Ini sengaja saya gelapkan ya, biar kamu lihat ini. Ini sebuah video saya mainkan. Nah, sekarang saya play. Ini. Saya kirim ini ke kamu, full screen. Bisa kan? Sangat mungkin. Nah, sekarang saya tanya kamu. Nah, ini. Saya apakah lagi begitu? Kan tidak. Saya lagi gini loh. Nah, ini. Gugur ya. Gugur pengetahuanmu ya. Logikamu gugur. Oke? Memang pendek saya buat. Logika yang kamu bangun, pemikiran yang kamu bangun gugur. Jadi jangan kamu pikir ketika Tuhan saya beri contoh tadi, maka saya harus begitu. Kan bisa saya program. Saya buat dulu sini, terus saya full screen kan. Ya? Kamu lihat seolah-olah itu saya utus juga kepada kamu. Paham ya? Itu kalau kau bicara secara logis. Nah, sekarang saya tertarik dengan Tuhanmu. Itu sudah selesai saya jelaskan. Bagaimana kalau kamu bilang ada planet ya, Jupiter, atau galaksi lain? Ingat, Tuhan itu untuk siapa? Kamu harus paham. Tuhan itu bukan untuk iblis, bukan untuk alien, tidak ada tertulis itu. Bukan untuk apa-apa. Logika yang dibangun. Itulah sebabnya manusia di bumi bertuhan. Karena apa? Dia yang menciptakan manusia, dia yang mengatakan manusia harus menjadi khalifah di muka bumi. Maka dia mengiringi ke manusia ini semua. Sama dengan Tuhan yang kau pikirkan di kepalamu. Kalau kamu bilang dia meliputi seluruh dunia lebih besar, tidak. Tuhan yang kamu pikirkan itu tidak bisa kamu jawab. Apakah dia hidup atau mati? Tidak bisa menjawab. 7 menit kamu bicara, tak bisa kamu jawab Tuhan yang kamu pikirkan di kepalamu hidup atau mati. Kamu hanya bisa bilang bahwa Tuhanmu seperti angin yang eksistensinya tak terlihat tapi bisa dirasakan. Rendah sekali Tuhanmu. Angin, contohnya. Angin tidak bisa menjadi manusia. Rendah kan? Karena kamu tidak bisa memikirkan Tuhanmu. Sekarang saya tanya, Tuhannya, jangan sekarang saya tanya, saya bahas kok jadi bertanya. Tuhan yang kamu sembah itu, katanya berfirman. Apakah dia memiliki mulut? Maka dari itu saya minta kamu tadi menjawab, apakah Tuhan yang kamu sembah hidup atau mati? Baru saya bisa melanjutkan pertanyaan. Kalau seperti ini saya nggak tahu Tuhanmu mati apa hidup. Kalau saya bilang hidup, artinya dia makhluk. Kamu bilang tadi tidak ada yang serupa dengan dia. Makhluk. Kalau dia hidup. Kalau dia mati, baru bisa saya enak berbicara. Betul. Logikamu masuk akal. Bahwa Tuhanmu adalah seonggok batu. Yang tidak bisa makan, tidak bisa minum. Tidak butuh makan, tidak butuh minum.
Batu. Sekarang tolong dijawab, Tuhanmu hidup atau mati biar saya bisa melanjutkan diskusi ini. Kalau kamu tidak bisa menjawab itu, saya nggak tahu mau melanjutkan apa. Kalau kamu tanya, Tuhanmu hidup atau mati? Hidup. Sehingga kau bisa bertanya banyak hal. Tuhan kami maha hadir. Bisa dia berada di mana-mana. Tuhanmu tidak maha hadir. Dia hanya di satu tempat, tidak bisa kemana-mana, terpenjara. Apakah itu Tuhan? Kamu bilang dia bisa melihat seluruh jagat raya ini semuanya. Ya betul, semua Tuhan juga bisa gitu. Tuhan mana yang nggak seperti itu? Tapi Tuhanmu tidak maha hadir, terkurung. Di dimensinya sendiri. Kan demikian. Sehingga manusia yang menyembahnya tidak tahu dia hidup atau mati. Kalau dikatakan hidup, berarti sama dengan ciptaannya. Kalau dikatakan mati juga sama dengan ciptaannya. Jadi yang mana? Gunakan akal sehatmu. Cari di konsep fisika, kimia, atau ilmiah. Selain hidup dan mati, apa satu lagi? Selagi kau belum menjawab ini, kita tidak akan bisa lanjut apa-apa. Kita hanya debat kedai kopi. Maka saya beri kamu alasan ketiga, argumen ketiga. Ya kamu pilih apa? Kalau nggak hidup, nggak mati, apa? Kamu nggak bisa jawab. Di dunia ini hanya ada dua, hidup dan mati. Kalau Tuhanmu benar-benar Tuhan, sebutkan satu lagi. Karena mati adalah itu makhluk, tidak ada yang serupa dengan dia. Karena hidup juga makhluk, tidak ada yang serupa dengan dia. Kamu tadi bilang di pembukaanmu. Saya tidak mengutip ayat kitab suci, saya hanya menyebutkan ucapanmu. Sekarang pertanyaan saya, Tuhanmu yang mana, hidup atau mati? Tentukan. Ayo anak ganteng, ditentukan. Biar kita bisa lanjut. Kalau tidak, apapun kau bilang, ngalor ngidul saja. Omong kosong. Saya sudah bisa buktikan. Ketika saya bicara gini gerak tangan, kamu bilang, ya berarti harus gerak tangan. Berarti ketika Yesus jalan, berarti Bapa di surga jalan. Saya buktikan tidak. Sudah saya tunjukkan tadi, saya gini-gini, ternyata saya gini-gini. Bisa. Masa Tuhan kalah dengan saya? Kecuali Tuhan kami batu, iya. Kami tidak menyembah batu. Sehingga Tuhan kami maha hadir, di mana batu tidak bisa maha hadir. Dia teronggok di satu tempat, tidak bisa berpindah kalau tidak dipindahkan. Baik dipindahkan oleh tenaga manusia atau tenaga alam. Meledak gunung, tuh pindah. Apakah Tuhan yang kamu sembah juga begitu? Tidak bisa kemana-mana, kayak batu dia gini. Conggok batu. Padahal, makanya kalau kembali ke kitab suci, ada Tuhanmu bergerak. Bertemu dengan Nabi Musa. Itulah sebabnya saya bilang, kembali ke kita. Tapi kalau nggak mau, oke kita main logika. Tuhanmu adalah batu. Titik. Selesai. Oke, terima kasih ya kepada Bang Rudi yang telah memberikan jawaban atas apa yang ditanyakan oleh Bang Farhan, dan kita telah mengetahui teman-teman para penonton, kita telah memberikan kebebasan kepada kedua belah pihak. Pertama, Bang Rudi ingin menggunakan ayat, namun Bang Farhan sejak awal menggunakan logika dan diakhiri nanti closing statement menggunakan ayat-ayat. Namun demikian kita melihat ternyata Bang Rudi berubah lagi, pure menggunakan akal. Tapi itulah, kita berikan kebebasan siapapun Anda. Seperti itu, asal santun dan akademis. Oke, sekarang masuk ke putaran kedua bagi Bang Rudi. Siap Bang Rudi memberikan pertanyaan yang kedua kepada Bang Farhan? Oke, selama 2 menit waktu berjalan. Pertanyaan diberikan. Monggo. Jika Tuhanmu benar ada, apa buktinya ada Tuhanmu itu? Saya ingin tahu apa bukti adanya. Ya, jika eksistensi Tuhanmu itu ada, kalau kamu bilang, ya Tuhan di tempatnya nggak bisa kita lihat, ya berarti nggak ada, hanya omong kosong secara logika. Oh, bumi ciptakannya secara sains, bumi terjadi dengan sendirinya, teori Big Bang. Tuhanmu nggak ada. Apa bukti Tuhanmu ada? Kalau Tuhanmu ada, kamu bisa berikan bukti kepada saya. Saya nggak tahu Tuhanmu hidup atau mati, itu belum kamu jawab. Atau ada hal lain, silakan, saya tidak mengurung kamu hidup atau mati. Kalau Tuhan kami ada, apa buktinya?
Sudah saya jelaskan. Yesus pun bisa diutusnya ke dunia. Dia bisa berada di mana saja, Maha hadir. Sekarang apa buktinya bahwa Tuhanmu itu ada? Jangan kau bilang seperti angin. Itu omong kosong. Ya di mana Tuhanmu? Tuhan saya di sana. Di mana? Sanalah pokoknya. Dia lebih besar dari langit dan bumi katanya. Ya apa buktinya dia lebih besar dari langit dan bumi? Saya nggak bisa lihat tuh. Saya nggak bisa rasakan. Buktinya apa? Saya Kristen. Yang membunuh saya nanti bukan dia. Iblis. Buktinya Adam dan Hawa. Manusia ciptaan pertama. Kenapa nggak dibuat manusia tidak berdosa? Selesai. Kalau memang Tuhanmu ada ya. Buktinya Adam dan Hawa berdosa. Sehingga diusir. Setelah di bumi, diturunkan agama. Buktinya tidak semua manusia menganut agama itu. Kalau dia kau bilang hanya melihat. Tentu diginikannya semua, jadi satu agama kalian. Menyembahku. Apa susahnya? Faktanya Tuhanmu tidak ada. Secara logika, kita tidak bicara agama ya. Logika yang di otakmu. Oke, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bang Rudi yang telah memberikan pertanyaan yang kedua. Oke, sekarang gilirannya Bang Farhan ya untuk memberikan jawaban kepada Bang Rudi. Bagaimana Anda, Bang Farhan, siap memberikan bukti bahwa Tuhan itu hidup? Kalau memang hidup, seperti apa yang diinginkan Bang Rudi? Nah, Oke, bagaimana siap. nih? Semangat 45. Silakan. Selama 7 menit berikan kepada Bang Rudi jawabannya. Monggo. Oke, terima kasih Bang Rudi. Saya bisa nggak minta contoh tadi videonya ditampilin? Itu ada menggunakan logika invalid namanya. Memang waktunya berbeda, tapi yang dilakukan pasti sama. Coba deh, Anda rek lagi. Anda mau lagi berantem apa, dan itu diputar lagi, pasti ada berantem. Berarti semakin membenarkan bahwa ketika Tuhan Yesus berak, Tuhan Bapa juga berak. Karena apa? Cuman berbeda ruang, berbeda waktu, tapi perbuatannya tetap sama. Yang Anda rekam, itu yang Anda lakukan. Berarti membenarkan ketika Yesus berak, di surga Tuhan Bapa Anda lagi berak. Walaupun berbeda waktunya. Ya, itu invalid. Invalid sekali counter Anda. Yang kedua, saya jawab pertanyaannya dengan cukup jelas. Ya, saya cukup jelas sekali, yaitu adalah satu, Tuhan saya hidup. Apa buktinya hidup? Saya nyatakan. Sebentar. Please, admin. Oke. Ketika Tuhan hidup, dia terlalu senang karena dia tidak paham makna hidup. Tuhan hidup ini adalah seperti ketika listrik hidup, tapi tetap hidup. Maknanya, konteksnya berbeda. Jadi Anda salah kalau ada girang dulu. Ya. Ketika sebuah eksistensi yang namanya hidup itu belum tentu sama seperti makhluknya. Hidup di sini adalah mampu mewujudkan. Artinya di sini Allah adalah maha wujud. Jadi Anda salah kalau ada girang dulu. Karena ini akan menyerang Anda sendiri, Bung. Logika ini akan menyerang Anda sendiri. Tuhan kami hidup, ya, tapi tidak sama dengan makhluknya. Saya kasih contoh, apa yang bisa hidup? Ketika kipas angin dicolokkan ke dalam listrik, dia hidup. Dia berbeda. Tapi saya tidak bisa menjelaskan hidup seperti apa. Tidak, tapi dia hidup. Saya kasih contoh analoginya bahwa manusia hidup dengan nyawa, tapi listrik itu juga nyala, hidup. Tapi tidak dengan nyawa, tapi dengan listrik. Dan Allah karena maha besar, dia bisa hidup dengan cara apa saja. Ya, terus maha hadir. Anda mengatakan maha hadir, berarti Anda tidak menyimak analogi saya, Bung Rudi. Yang saya bilang dengan kaca one way. Anda ketika ada di balik kaca one way, bisakah Anda melihat orang di sekitar Anda? Walaupun Anda tempelin mata Anda, tapi yang di sebelah itu bisa melihat Anda. Itulah Allah, kami maha melihat. Ada hijab di antara kami, ciptaannya dengan Sang Maha Pencipta. Ya Bung Rudi ya, Anda terlalu senang dulu. Jangan terlalu senang. Saya jelaskan sekali lagi untuk makna kehadirannya. Saya menyatakan bahwa ketika saya menyatakan Allah adalah maha hidup. Hidup di sini berbeda dengan apa yang dialami oleh makhluknya. Artinya ketika sebuah robot ya dicolokkan ke listrik, dicas, dia hidup. Apakah itu berarti dia sama dengan manusia hidupnya? Anda salah lawan kalau Anda tertawa di luar dulu. Saya ahli logika.
Ya. Jadi nanti tolong jelaskan juga logika Anda yang menyatakan bahwa Tuhan Anda berak karena itu cuma persepsi perbedaan waktu. Ingat, persepsi perbedaan waktu. Berarti ketika Yesus berak, ketika yang Anda analogikan adalah perbuatan yang di video tadi, berarti walaupun waktunya berbeda, dan Bapak Anda juga berak di surga. Itu jelas dengan analogi yang Anda pakai loh. Jadi Anda bunuh diri dengan analogi seperti itu, Bung. Jelas bunuh diri, dan Anda mengakui bahwa Tuhan Anda juga berak. Karena apa? Video itu adalah citra dirinya, hanya berbeda waktu, timingnya aja yang berbeda, tapi semua kejadiannya sama. Seperti yang Anda kasih analogi seperti video. Tadi saya sebenarnya ketika Anda memutar video itu saya mau ketawa, tapi saya menghargai Anda, saya tidak mau ketawa di depan. Ya. Itu adalah adab kami sebagai Muslim menghargai lawan kami. Jadi udah apa? Udah saya jawab semua. Udah hidup, udah maha hadir dengan analogi kacauan way. Manusia aja bisa menciptakan itu. Seberang tidak melihat, tapi yang seberang melihat. Manusia bisa menciptakan hal itu, teknologi. Apalagi Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat kecil buat dia untuk menciptakan seperti itu. Makanya kenapa Allah kami Maha Besar, dia tidak perlu turun ke bumi. Dia hanya punya utusan-utusan, dia punya malaikat-malaikat. Terus ketika Yesus turun ke bumi, berarti Yesus menghina yang namanya Gabriel, yang bahkan membawa rohnya ke dia, ke Maria untuk menciptakan dia. Dihina itu Gabriel karena tidak kepakai lagi. Sudah kadaluarsa. Jadi aneh gitu loh. Coba deh pahami secara kita logika. Ketika Yesus turun sendiri ke bumi dan tidak melalui Gabriel invalid. Gabriel dianggap gagal. Kemana malaikat-malaikatnya? Seorang panglima perang, Bang Rudi, dia tidak perlu turun ke kancah perang. Tapi dia mempunyai orang kepercayaannya untuk melaksanakan strategi. Itu yang namanya kuasa. Tentara punya kuasa dari kekuasaan jenderal tersebut. Ya, itu yang namanya kekuasaan. Presiden tidak perlu turun langsung ke rakyatnya membagi, tapi dia membuat sebuah keputusan atau kebijakan yang diteruskan dari menteri, dari ke gubernur, ke bupati, ke camat. Masa sih Tuhan kalah dari segi urut-urutan untuk menunjukkan kekuasaan? Tidak seperti itu. Ya. Sudah saya jawab semua sih sebenarnya, cuman mau saya ini lagi analogi Bang Rudi tadi. Saya tertarik dengan analogi video tadi sebenarnya. Analogi itu semakin membuat Anda akan gimana ya? Anda mengakui bahwa Tuhan Bapa bersama dengan Tuhan yang ada di bumi, Bang Rudi. Berak, cuman perbedaan waktu saja, teman. Makanya sekarang saya mau tanya kembali, ya, gimana mungkin Yesus yang turun ke bumi, ya, Yesus ini turun ke bumi, dia bisa mengatur yang ada di Pluto, Mars, itu baru galaksi Bima Sakti loh, masih banyak ratusan jutaan Bima Sakti yang lain, galaksi-galaksi lain di alam semesta ini. Gimana cara ngaturnya? Anda bisa mengatakan bahwa bumi ini adalah sebuah manusia sebagai khalifah. Terus ciptaan mubazir ya? Alam semesta ono mubazir. Tuhan begitu mubazir menciptakan ono gak ada gunanya, Bang Rudi. Ya, itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bang Farhan yang tidak terasa kita telah melewati waktu ini ya, teman-teman, 1 jam lebih 4 menit, di mana waktu tersebut kita telah melewati ya presentasi masing-masing pihak, 2 kali bertanya dan 2 kali menjawab. Dan ini saatnya yang terakhir yang tidak bisa diulang-ulang, kecuali acara ini beres, bisa diulang hingga ribuan kali untuk ditonton. Oke, kan kita beri kesempatan yang terakhir kepada Bang Farhan untuk memberikan pertanyaan terakhir, dan begitu pula Bang Rudi untuk memberikan nanti jawaban terakhir pula, karena kita tidak terasa sudah memasuki putaran ketiga. Bagaimana ini Bang Farhan, Anda siap memberikan pertanyaan yang ketiga dan terakhir? Oke, selama 2 menit waktu berjalan, pertanyaan diberikan. Monggo. Oke, terima kasih moderator. Pertanyaan saya sih kembali seperti tadi ya, Bang Rudi. Karena jawaban kantor Anda itu menghantam diri Anda sendiri. Ya, cuman perbedaan waktu dan perbuatannya tetap sama, berarti Tuhan Anda bilang. Itu yang harus Anda jelaskan sekali lagi. Yang kedua, kalau Anda mengatakan bahwa
bumi lah sebagai pusat ya kegiatan Tuhan, terus Tuhan itu mubazir dong menciptakan miliaran. Terus coba Anda logikakan deh. Apa mungkin Tuhan menciptakan alam semesta ini sebagai mubazir? Kalau cuma bumi aja pusat apa kegiatan Tuhan, kecil sekali Tuhan Anda. Kalau hanya memikirkan apa bumi. Atau Anda nggak pernah nonton Discovery Channel ya, Bang Rudi? Tontonlah Discovery Channel gimana kehidupan di sana. Ternyata ada makhluk-makhluk ya di sana ya. Jadi jangan cuma nonton teologis penting, tapi harus diimbangi logika, karena teologis tanpa logika akan menjadi gila. Ya, Anda akan kesasar kemana-mana, tersesat kemana-mana dengan logika Anda. Ya, sekali lagi, tolong jelaskan yang analogi invalid Anda tadi. Berarti Anda meyakini Tuhan itu berak, seperti yang Anda kasih tahu di video tadi. Yang kedua, gimana menjelaskan tentang alam semesta ini? Apakah Tuhan menciptakan sebagai kemubaziran? Jelaskan secara ilmiah, secara logika. Apa yang dimaksud Tuhan menciptakan miliaran itu dibanding satu bumi yang besarnya tidak seberapa. Ya, tolong gimana eksistensi Tuhan mengatur itu semua? Karena apa? Tuhan adalah konsisten. Ketika Dia menciptakan Yesus ke bumi, berarti ada ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain yang di planet-planet miliaran itu. Apa mereka nggak dijaga? Mubazir dong. Dan Tuhan bukan tipikal sifat mubazir. Pasti Dia akan mengatur semua alam semesta ini. Nah, tolong tunjukkan eksistensi Yesus atau Tuhan ketika dengan eksistensi semesta ini, planet-planet yang lain. Terima kasih, Bang Rudi. Oke, terima kasih kepada Bang Farhan ya yang telah memberikan pertanyaan yang terakhir, dan itu setidaknya meminta secara ilmiah jawaban dari Bang Rudi Yohanes. Yang menjadi pertanyaannya, mampukah Bang Rudi memberikan jawaban secara ilmiah? Mari kita dengarkan secara bersama-sama. Namun ternyata masih goyang-goyang ini Bang Rudi. Bagaimana ini Bang Rudi? Oke, siap. Wah, semangat sambil joget-joget ini. Oke, selama 7 menit Bang Rudi, silakan Anda berikan jawabannya. Waktu berjalan, jawaban diberikan. Monggo. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Sekarang Dia sudah mulai mengikut. Tuhannya adalah Tuhan yang hidup. Nah, tolong share screen biar aku jelaskan sejelas-jelasnya kepada dia. Nah, oke, ini saya bukakan video Ronaldo. Nah, sekarang saya tanya, apakah ketika Ronaldo di dalam video itu dia juga sedang main bola juga gini-gini? Kan tidak. Tinggal diketik-ketik program komputer jadi si Ronaldo. Apakah ketika Tuhan kami berak harus berak juga? Tidak. Masa kalah dengan si Ronaldo ini? Jangan kau samakan Tuhanmu dengan Tuhan kami. Tuhan yang di kepalamu, maaf ya bukan agama saya bilang. Tuhan yang di kepalamu, kalau berak ya berak. Kalah sama Ronaldo. Tuhan apa itu? Pening aku, pening. Oke, sekarang kawan. Kamu bilang Tuhan kamu hidup. Artinya dia makhluk. Yang hidup itu hanya makhluk. Yang mati juga hanya makhluk. Di luar itu, itulah Tuhanmu. Semua contoh yang kau berikan, benda mati. Di luar manusia. Kehidupan benda mati. Contohnya kipas. Itu bukan hidup. Definisi hidup, tahu nggak? Kamu bilang Tuhan kami melihat. Tuhan yang kau pikir kami melihat. Saya nggak tahu apakah dengan pantat dia melihat atau dengan mata. Saya nggak tahu. Kalau kami jelas, Tuhan kami hidup tercermin dari manusia. Maka di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Kalau saya katakan kepada kamu, Tuhan yang di kepalamu itu seperti manusia. Oh tidak. Ya berarti dengan pantat melihat. Kan gitu. Saya nggak tahu. Bukan agama ya, tapi yang di kepalamu. Ingat, kita tidak bicara agama, bicara yang di kepalamu, Tuhan yang kau pikirkan. Belum lagi kalau saya masuk. Ya kan? Eksistensinya mana saya bilang? Bukti hadir dia ada. Gak ada. Kamu tidak bisa memberi contoh. Hanya memberi contoh kipas angin. Apa-apaan itu? Ada listrik dicolokkan hidup katanya. Intinya Tuhanmu juga makhluk.
Kalau kami tidak. Kami memang mengakui kami mengambil rupa dan gambar Tuhan kami. Sehingga ketika kami katakan, Yesus mengatakan di Matius 4 ayat 3, ayat 4 itu, dengan mulutnya, firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, memang punya mulut Tuhan, serupa dan segambar dengan kami. Tidak kami sangkal-sangkal. Lah kalian hidup. Tapi malu mengikuti hidup kemana? Hidup kayak kipas angin kah? Atau hidup seperti manusia kah? Atau hidup seperti apa? Saya baru tahu kipas angin itu hidup. Definisi dari mana itu? Yang katanya kau lebih cerdas dari Yahudi dan Kristen. Tidak bisa. Bahkan kau tadi mengambil teori siapa? Ya kan? Fisikawan itu. Semua yang kau ambil itu orang-orang Yahudi banyakan, geng. Paham ya? Maka saya katakan, kalian tidak mengenal siapa Tuhanmu yang di kepalamu. Kamu bilang kaca rebet. Kaca apa tadi satu arah itu. Tuhan kami tidak seperti itu. Tuhanmu yang seperti itu. Tidak bisa kemana-mana. Buktinya Tuhanmu eksistensinya nggak ada. Kalau memang Tuhanmu misalnya, seluruh manusianya menyembah dia. Buktinya banyak yang nggak menyembah dia. Bahkan komunis lebih banyak dari yang tidak menyembah Tuhan yang di kepalamu. Berarti eksistensinya tidak ada. Iya kan? Baru bagaimana lagi? Mau kamu jelaskan? Tumbuh di bawah dalam rumah. Mau apapun rumah. Dari rumah bilang. Rumah itu dia di malah aku bilang seperti hidup. Putus-putus ya, nggak jelas ya? Iya, kita pause dulu waktunya. Kita di pause dulu sebentar. Apakah Tuhan yang di kepalamu itu benda mati? Tetapi bisa berputar-putar. Karena ada dikasih tenaga dari luar. Kan itu yang mau contohkan. Kipas itu hanya orang bodoh yang mengatakan itu hidup. Dia benda mati. Karena dikasih daya dari luar sehingga dia berputar. Apakah Tuhan yang kau pikirkan di kepalamu berupa benda mati yang dikasih daya dari luar, maka dia bisa gerak-gerak ke sana kemari? Saya nggak tahu. Apa Tuhanmu hanya batu? Saya bilang diam aja gini terongkok. Melihat terus ke bumi. Apa begitu? Saya nggak tahu. Itu kalau kita menelusuri kepala, isi kepala. Jadi sudah ya, Kak O ya. Ternyata Ronaldo bisa dibuat 3 dimensinya. Dikirim ke kau. Bukan tidak mungkin. Saya bisa juga membuat 3 dimensi saya. Saya kirim ke dirimu. Percis seperti ini. Apakah saya harus juga begini-begini? Tidak. Saya program ke komputer dengan bahasa komputer. Tidak dengan harus saya bergerak-gerak. Tidak. Atau saya bentuk. Di 3D Max kayak itu. Atau di Maya atau di apa. Bisa. Masa Tuhan yang kau sembah kalah dengan itu? Gugur ya. Ingat. Nanti di kata closing statement tidak boleh membahas ini lagi. Materi ini. Kalau kau membahas ayat menyangkut materi ini, ku stop. Aku ingatkan nanti admin. Oke, sekian terima kasih. Oke, terima kasih dan maaf Bang Rudi, Anda tidak bisa mengatur karena barusan Anda telah sejak awal posisi bersetuju. Bang Farhan memberikan ayat-ayat di closing statement seperti itu dan itu bisa diputar sejak awal. Oke, silakan Bang Rudi, Anda memberikan pertanyaan terakhir kepada Bang Farhan dan perlu diingat nanti Bang Farhan memiliki kebebasan, memiliki haknya menyampaikan ayat di closing statement dan itu sudah disepakati oleh Anda ya Bang Rudi. Silakan. Waktu Tunggu dulu. Sebentar, gimana? Tadi kita sudah sepakat di awal bahwa waktu 4 menit tidak menyangkut inti perdebatan. Closing statement bisa pakai ayat tetapi tidak menguraikan.
Oke, Itu bagaimana setuju Bang Farhan? Saya nggak setuju itu. Oh, Saya setujunya kenapa cuma nggak pakai alat. Oh, kita harus mengupas dong. Namanya diskusi, semua yang kita Rekaman masih diskusikan ada. semua yang diskusikan itu justru Oke. yang menjadi poin penting. Ya, Anda yang pertama. Anda yang pertama closing statement. Saya yang closing pertama. Saya tadi Baik, opening. saya matikan semua. Baik, saya matikan semua. Perlu diingat bahwa tadi Bang Rudi sejak awal akan menyampaikan ayat-ayat dan cuma jawaban terakhir saja Anda menyampaikan ayat. Artinya di sini Anda bisa dikatakan tidak konsisten. Dan juga hal itu Bang Farhan. Maaf, saya konsisten loh. Tidak Maaf, bilang tadi sebentar. 4 menit. Sebentar, bisa. sebentar. Sebentar. Kalau seperti itu sudah diberikan kesempatan, makanya saya selalu bertanya kepada kedua belah pihak, ternyata tidak ada kesamaan keinginan. Oke, saya ambil jalur tengah sejak awal itu. Nanti bisa diputar videonya. Makanya saya menetapkan, Bang Farhan silahkan memberikan closing statement tentang ayat, dan Bang Rudi silahkan ketika menyampaikan sesuatu menggunakan ayat, dan Anda setuju kedua belah pihak. Makanya disilahkan untuk berjalan. Dia memberikan ayat, tidak menguraikan. Iya, sebentar. Nah, memberikan ayat. Gimana mau diskusi tanpa menguraikan isi diskusi? Closing statement. Kita sudah berbagi waktu yang sama. Closing statement itu harus merangkum semua perdebatan itu yang namanya closing statement. Sebentar. Maaf, sebentar. Begini, tadi sudah dijelaskan ya. Jadi Bang Farhan silakan memberikan ayat-ayat karena sejak awal jawaban yang Anda sampaikan Bang Farhan itu tidak memberikan ayat dan Anda menginginkan seperti itu. Dikarenakan ternyata Anda ingin seperti itu, Bang Rudi tetap tidak ingin hanya pure logika, pengen adanya ayat-ayat, tetapi kita bisa melihat Bang Rudi hanya memberikan ayat, satu ayat saja ketika memberikan jawaban terakhir. Adapun jawab pertama dan kedua, Anda Bang Rudi tidak memberikan ayat. Seperti itu ya, jelas sekali. Dan itu sudah disepakati sejak awal. Jadi mohon untuk dihargai moderator dan kami pun sebelum menetapkan sudah bertanya kepada kedua belah pihak dan itu sudah setujui. Oke, silakan berlanjut Bang Rudi selama 2 menit berikan pertanyaan, waktu berjalan, pertanyaan diberikan. Monggo. Oke. Saya mau bertanya kepada si Farhan ini, ya kan? Bahwa Tuhan yang di dalam pikirannya, saya tidak bicara Tuhan dalam agama ya, pikirannya. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa semua-semuanya. Seperti yang dia hayal-hayalkan ya, Tuhan itu ya. Dan katanya banyak diurusinya semua. Ada di planet lain, galaksi lain, ada kehidupan. Saya belum pernah tuh dengar pernyataan dari Tuhan seperti itu di bumi ini. Belum pernah. Maka saya bilang, kau nggak punya Tuhan. Itu semua kau karang-karang di kepalamu bahwa ada alien, ada ini, ada ini, ada ini. Kalau Tuhan kami jelas, manusia itu kemana nanti pergi, ya kalau ada ditemukannya makhluk di sana, baru masuk Tuhan kemana manusia itu pergi ke situ. Karena cuma manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan kami. Aku nggak mengerti Tuhan yang di pikiranmu itu bagaimana. Ya. Sekarang yang mau saya katakan, apa buktinya Tuhanmu itu ada? Itu belum kau jawab dari tadi. Kalau hidup oke, hidup atau mati kau bilang hidup. Apa buktinya dia ada? Itu saja. Gampang-gampang kok pertanyaan dari aku. Dan harapanku nanti ketika kau buat ayat, jangan masuk ke inti pembicaraan kita tadi. Silakan kau bilang ayat. Ayatnya ini tidak beranak, tidak diperanakkan. Tidak ada yang setara dengan dia. Silakan. Tetapi tidak menyentuh esensi pembicaraan kita. Karena itu kesepakatan awal, 4 menit. Kalau kamu mengulang itu, oh tidak baik itu. Tidak ada. Ya, oke silakan. Terima kasih pada Rudi yang memberikan pertanyaan terakhir yang pengen bertanya dan memberikan bukti sih. Seperti apa sih benar situasinya Bang Farhan ini? Ada. Kalau ada seperti apa itu inti pertanyaan Bang Rudi. Namun yang menjadi pertanyaannya, apakah Bang Farhan mampu membuktikan bahwa Tuhannya itu hidup? Ada, maksud saya. Kalau memang ada seperti apa? Itulah yang ditanyakan oleh Bang Rudi. Bagaimana Anda siap memberikan jawabannya, Bang Farhan? Siap. Selama 7 menit, silakan Anda berikan jawabannya. Monggo. Oke, terima kasih sekali lagi
Tadi jawaban Bang Rudi tentang video ganti dengan 3 dimensi. Itu justru semakin menyatakan, Bang, kalau yang diciptakan Yesus itu bukan Tuhan. Karena 3 dimensi berbeda dengan apa yang menciptakan. Dan itu semakin menjustifikasi kalau Yesus itu utusan, karena dia berbeda menciptakannya. Aneh logika Anda. Ini semakin menjustifikasi, Bang Rudi, bahwa yang Anda kasih contoh tadi 3 dimensi itu berarti berbeda, karena 3 dimensi itu tidak akan pernah bisa menjadi eksistensi Tuhan. Artinya Yesus bukan Tuhan. Counter Anda selalu invalid kalau menurut saya. Anda menggunakan contoh analogi seperti 3 dimensi, itu semakin membuktikan kalau Yesus itu utusan. Dia mengikuti skenario dari Tuhan Bapa, Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya jawaban ini semakin sudah menjawab pertanyaan Anda tentang apa eksistensi Tuhan. Tuhan kami maha skenario, tapi Tuhan kami berbeda. Malah Anda membantu saya untuk menjawab pertanyaan Anda sendiri. Tuhan kami, orang aja bisa memprogram 3 dimensi ya untuk membuat skenario seperti apa, sepak bola seperti apa, film animasi seperti apa. Apalagi Tuhan kami maha kuasa. Dia bisa, tapi apakah animasi itu bisa menjadi sang pencipta? Tidak bisa, Bang Rudi. Invalid counter Anda. Berarti Anda semakin menjustifikasi Yesus itu utusan. Yesus bukan Tuhan. Ya, itu yang perlu Anda ingat. Terus Anda mengatakan, Tuhan kamu kayak listrik itu. Anda lupa bahwa itu analogi. Ketika saya menjawab adalah analogi. Hidup yang saya maksud berbeda dengan makhluknya. Kami Muslim tidak berani menjawab Tuhan seperti apa hidupnya. Tapi Tuhan dalam kapasitas eksistensi kami mengakui. Dan itu juga yang diakui oleh orang-orang Yahudi. Saya mulai dengan ayat ya. Sesungguhnya tidak ada yang mampu melihat Tuhan. Andai Tuhan itu bisa dilihat, maka kalian akan terbunuh semua, akan mati, dan gunung itu akan hancur. Itu Bang Rudi, ya. Dan ini semakin memperkuat jawaban Anda dengan 3 dimensi itu. Yesus bukan Tuhan, karena dia diciptakan, dan dia bukan dari bagian Tuhan itu sendiri. Tidak mungkin Tuhan akan menciptakan sesuatu kayak 3 dimensi itu dan kembali lagi ke sana. Tidak konsisten Tuhan berarti. Ya, Bang Rudi ya. Ada terlalu cepat senang. Jadi jawaban Anda sebenarnya asal malah dibantu dengan Anda mempertanyakan eksistensi Tuhan kami. Tuhan kami maha kreator, maha kreasi, maha hadir. Apa yang bisa dihadirkan? Angin adalah contohnya. Matahari adalah ciptaannya. Apakah matahari tercipta dengan sendirinya? Tidak mungkin. Kalau Anda belajar tentang saintis, jarak bumi dengan matahari itu sama persis. Andai bumi ini bergeser 100 meter menjauh, dia akan membeku. Andai bumi mendekat ke matahari 100 km, dia akan terbakar. Apakah hal ini menjadi sebuah hal yang tidak disengaja? Enggak mungkin. Dan semua planet-planet itu akan ada posisinya di posisi masing-masing. Dan ini ada di Al-Quran. Nanti terakhir saya tunjukkan gimana eksistensi Tuhan saya dengan ayat-ayat suci. Ya Bang Rudi ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, maha melihat. Anda nih saya nggak tahu ya. Saya sudah 2 kali menerangkan teori one way. Kaca one way, Bang Rudi. Apakah Anda bisa melihat orang di seberang Anda dengan kaca one way? Anda nggak bisa melihat. Tapi orang di seberang Anda, ya, itu bisa melihat Anda. Anda lagi joget-joget, atau Anda lagi masturbasi, itu kelihatan dari balik kaca itu. Tanpa Anda bisa melihat siapa yang ada di seberang kaca itu, one way itu. Itulah kami, Tuhan kami. Yang menyelimuti semua semesta ini. Ada hijab karena dia berbeda dengan makhluk ciptaannya. Ya, Bang Rudi ya. Jadi Anda terlalu cepat senang, sehingga Anda lupa bahwa jawaban Anda itu menohok Anda sendiri. Bagaimana mungkin ciptaan 3 dimensi itu sama? Berarti itu semakin menjustifikasi Yesus itu utusan. Karena dia menjalankan semua skenario dari Tuhan. Gugur Anda mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan 100% juga manusia. Gugur dengan analogi yang Anda pakai. Saya tidak menjustifikasi untuk mengeneralisasi semua Kristen ya. Tapi ini saya mengeneralisasi hanya kepada Anda karena Anda menggunakan analogi-analogi yang sangat invalid menurut saya. Tidak ada korelasinya. Gimana mungkin 3 dimensi, ya, itu berarti dia bisa bergerak nggak 3 dimensi itu tanpa skenario Tuhan? Apa dia bisa bergerak sendiri? Tanpa server, tanpa chips? Atau tanpa ada yang menggerakkan?
Ini kan sama aja bahwa mengakui Yesus itu diciptakan dan dia mengikuti skenario Tuhan dan dia tidak bisa tidak bisa membuat skenario. Artinya Tuhan Yesus turun ke bumi itu sebagai utusan. Ya, Bang Rudi, tolong difikirkan nanti kalau mau tidur tolong pikirkan. Oh iya, jawabannya ternyata seperti ini dan analogikan. Pacu terus logika Anda untuk menggali semua sisi-sisi konsep ketuhanan. Karena apa? Dua contoh yang Anda pakai itu menghantam Anda sendiri. Anda bilang udah menang ya, padahal itu gampang banget. Nggak perlu saya lah ya. Anak SD pun bisa menggunakan analogi ini. Bagi kami muslim. Karena apa? Konsep ketuhanan muslim itu sama. Tanya semua muslim di dunia, konsep ketuhanannya tetap sama. Tapi kalau Anda bertanya kepada konsep ketuhanan kepada 5 orang Kristen, jawabannya adalah 10. Kok bisa 10 yang ditanya 5? Karena dia pun bertentangan dengan bayangannya sendiri. Karena saking bingungnya konsep ketuhanan itu. Dan saya udah sering diskusi debat sama konsep ketuhanan dengan Kristen. Semua jawabannya berbeda. Saya analogikan sebuah rumah, Bang Rudi. Agama ini rumah. Kami muslim. Bahkan sudah interior kami sudah tercipta. Ada sudah kita dari kayu bahkan orang berhati mempunyai mapan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bang Farhan yang telah memberikan jawaban terakhir atas pertanyaan terakhir pula yang disampaikan oleh Bang Rudi. Namun inilah dialog ya teman-teman. Tentu saja sesuatu didialogkan, didebatkan itu dikarenakan semuanya memiliki perbedaan dan tidak ada kesamaan. Kalau ada kesamaan buat apa dialog ya, seperti itu. Dan yayasan pembina mualaf at-tauhid. Dan ketika teman-teman nih telah mentransfer, silahkan teman-teman konfirmasi ke nomor HP atau WA ini selama 24 jam ya, seperti ini teman-teman. Dan maaf moderator, bisa minta waktu 1 menit dulu. Silakan. Token saya habis, saya mau beli M-Banking dulu tokennya. Silakan. Ya. Oke, siap, silakan. Dan ini teman-teman nih, ketika teman-teman melihat begitu sangat luas ya di sini di layar kaca Anda. Nah, di sini adalah nanti kelak insya Allah akan ada pendirian pondok pesantren modern atlet yang luasnya tuh 6 hektar. Ya, 6 hektar teman-teman, begitu sangat luas, di mana keluasannya itu 6 hektar tersebut akan didirikan pesantren modern atau tauhid, di mana 1 meternya itu cuma 250.000 teman-teman. Jadi nah untuk pentransferan, untuk peluasan, pembebasan lahan seluas 6 hektar, teman-teman bisa mentransfer ke teks yang bagian sini ya, dengan posisi nomor rekening 11/8-nya 4 kali 99995 atas nama Yayasan Pembina Mualaf at-Tauhid yang sama kontak personnya selama 24 jam. Ada yang ada di teks berjalan ini. Oke, mari kita teman-teman, kita saling bahu-membahu, kita saling membantu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, yang insya Allah apapun yang teman-teman berikan, sekecil dan sebesar apapun insya Allah akan menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diingat teman-teman, ketika Anda melihat acara ini, semoga saja bisa menjadi posisi yang bisa jadi contoh lah bagi teman-teman bagaimana beliau harus secara elegan ya, harus saling menghargai dan saling menghormati perbedaan yang ada, tidak ada pemaksaan argumentasi. Dan teman-teman telah kami sharekan barusan ke live chat, silakan Anda untuk mendaftarkan diri ke link yang telah kami sampaikan barusan dan bisa melihat pula ada di teks berjalan ini.
Namun jika teman-teman takut nih ketahuan wajahnya oleh relasi Anda, silakan Anda untuk menutup wajah dengan buff atau masker dipersilahkan saja seperti itu. Asal tidak menggunakan avatar sebagaimana yang dilakukan oleh moderator saat ini. Seperti itu. Dan adapun lagi rehat, tidak bertanya dan tidak menjawab, tidak memberikan pernyataan apapun, bisa menggunakan avatar seperti itu. Dan kami tidak menerima siapapun Anda ketika berdialog tidak akademis, tidak santun. Oleh karena itu mari kita jaga semuanya dalam kondisi yang lebih baik, kondusif, enak didengar, dan enak diterimanya. Seperti itu. Oke, bagaimana ini Bang Farhan? Apakah Anda telah siap memberikan closing statement selama 4 menit? Siap. Perlu diingat. Perjanjiannya Bang Rudi dulu, karena saya sudah pertama opening statement. Jadi closing statement dari Bang Rudi. Oke. Tetapi Siap, ini Bang. gimana nih? Kita bisa menyentuh inti pembicaraan atau enggak? Ya silakan saja, simpulkan. Kalau saya silakan bebas, Bang Rudi, karena namanya closing statement adalah mengekspor semua yang kita diskusikan, merangkum semua diskusi kita. Artinya ya bebas kita. Karena Tapi kalau begitu, kita bagilah 2 menit, 2 menit. Saya pertama 2 menit, habis itu kamu nanti 2 menit lagi, baru saya terakhir. Oh tidak begitu dong Bang Rudi. Karena tadi saya pas opening statement pun saya disuruh langsung mau, dan itu adalah resiko dong. Enggak. Kecuali ada tadi ada opening statement dulu. Ya, saya tahu. Kalian itu selalu Sebentar, Bang Rudi. Sejak awal, entah kenapa Anda ini selalu mengatur seperti ini. Oke, kita ikuti. Namun kenapa? Sebentar. Coba. Sebentar, nanti Bang Rudi Anda bisa memutar ketika Anda memberikan saran, kami selalu melempar kepada pembicara lain dan pembicara itu setuju. Namun ternyata ketika di akhir Anda lagi membuat aturan yang berbeda. Seharusnya Anda konsisten memberikan aturan atau memberikan saran. Seperti itu Bang Saya Rudi. Konsisten, bulang aja. Saya bilang tidak boleh menyentuh esensi. Dia bilang kita bertanya jawab. Sebentar. Tidak, kata dia. Di akhir aja nanti saya kasih ayat. Kan sekarang closing statement memberikan ayat. Makanya barusan saya mau mengingatkan ayat-ayat yang tentu saja yang berkorelasi atau berhubungan dengan tema. Bisa aja menyentuh semua, nggak apa-apa, sudah nggak apa-apa. Oke, silakan. Silakan. Siapa yang memberikan closing statement selama 4 menit? Siap. Oke, selama 4 menit silakan Anda berikan closing statement. Monggo. Oke. Kebiasaan orang ini berdebat suka menggunakan standar ganda. Saya tadi memberi analogi bahwa bisa terjadi bahwa tidak harus ketika Yesus berak maka Bapa berak. Tidak. Itu analogi. Sama dengan dia. Kalau saya bilang Tuhanmu kipas, kamu bilang analogi. Lucu kan? Kalau ke Tuhanmu kau bilang, oh itu analogi. Kalau Kristen itu sesungguhnya. Tidak. Tuhan lebih canggih dari situ. Tapi sampai detik ini kau tidak bisa menunjukkan eksistensi Tuhanmu. Kamu mengatakan ada matahari, ada ini. Semua orang beragama Tuhan yang mengakui dia yang menciptakan matahari. Tidak ada. Tuhanmu menciptakan matahari. Jadi berapa Tuhan di dunia ini yang menciptakan satu matahari? Logikamu nggak jalan. Sampai detik ini kau tidak bisa menunjukkan eksistensi Tuhanmu. Kamu mengatakan matahari kalau bulan bergeser sedikit. Semua agama menjelaskan itu. Dan penjelasan itu ada setelah ada sains, teknologi. Sebelum teknologi itu ada, di kitab sucimu tidak ada tertulis itu. Bergerak 100 meter ini tidak ada. Bahkan kalau kita bicara ke kitab sucimu, Tuhan tidak pernah bersuara, berfirman. Kamu cari di kitab suci tak ada. Hanya menjelaskan ketika, jadi kembali ke agama. Maaf, saya tidak masuk ke agama. Karena saya sudah menyentuh Tuhan di dalam pikiranmu saja saya bilang. Tetapi kamu tidak fair. Terakhir kamu menyebut sebuah agama. Tidak fair. Kamu mau menjerat saya. Tidak fair. Maka saya katakan Tuhan di kepalamu, tidak agama ya, adalah batu. Yang dia teronggok, tidak bisa kemana-kemana, ya, dan hanya membatu diam. Tuhanmu tidak maha hadir. Dia bisa melihat dari sini. Tak ada yang bisa lihat Tuhanmu. Eksistensinya aja nggak bisa kamu jelaskan. Kehadiran Tuhanmu tidak bisa kamu jelaskan.
Tetapi kamu bisa mengembangkan sebuah cerita dongeng. Saya bilang cerita dongeng. Tuhan yang di kepalamu ya. Dongeng yang kamu ceritakan bahwa Tuhanmu bisa melihat seluruh dunia timbal balik. Berarti dia gini ke bawah baru salto. Dan kamu bilang Tuhan itu melingkupi seluruh benda ciptaannya. Apakah Tuhanmu kubus atau bola? Ini benda-benda ciptaan. Dia melingkupi. Apakah dia kubus atau bola atau bidang-bidang dalam matematis, simetris? Itulah Tuhanmu. Kau tidak bisa menjelaskan eksistensi Tuhanmu. Kalau saya bisa. Bahwa Tuhan saya di surga. Apakah surga lebih besar dari Tuhan? Iya, karena dia di dalam. Di dalam surga. Tuhanmu di mana? Mau kamu bilang lebih besar dari ars? Maaf. Dari tempatnya sekarang. Tidak. Karena dia diam di tempat itu. Artinya ruang itu lebih besar. Malah kau karang-karang cerita dongeng. Tuhanmu melingkupi semua galaksi. Apakah kubus Tuhanmu? Ini sebuah benda, ini kumpulan benda. Terus dilingkupi semua. Kubus, peta ya, peta kubus, bola, kerucut, itukah Tuhanmu? Coba kamu lihat. Ya kan? Oke, sekarang kamu membuat ayat, itu tidak fair. Karena, dan maaf kepada semua, saya mengatakan yang di depan tadi itu adalah Tuhan dalam pikirannya. Bukan dalam Tuhan ayat yang dikasihnya nanti. Tidak ada hubungan. Ya, mohon diperhatikan, tidak ada hubungan. Tidak ada urusan. Yang saya katakan tadi Tuhan matanya di pantat, itu Tuhan yang di pikiran dia. Bukan Tuhan yang di dalam sebuah agama. Tidak ada hubungan. Silakan. Itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih kepada, siapa namanya? Farhan. Terima kasih kepada Ji, sebagai apa? Terima kasih kepada Fahrudin. Terima kasih kepada semua pemirsa. Oke, terima kasih ya kepada Bang Rudi Yohanes yang telah memberikan closing statement selama 4 menit. Dan sekarang giliran nih, Bang Farhan memberikan closing selama 4 menit. Namun tetap saya mengingatkan kepada Bang Farhan untuk tetap konsisten. Anda tadi telah menyetujui untuk memberikan ayat-ayat Al-Quran karena Anda pure, murni menggunakan akal. Silahkan, selama 4 menit waktu berjalan, closing statement diberikan. Monggo. Oke, sebenarnya saya sudah menyiapkan ayat, tapi saya lihat Bang Rudi ini demi sebuah sportivitas, saya nggak akan menggunakan ayat Bang Rudi. Tenang aja, saya orangnya sportif ya. Ayat yang sudah saya siapkan nggak akan saya tampilkan. Saya cuma merangkum Bang Rudi. Dalam sebuah diskusi wajar kita namanya closing statement adalah merangkum apa yang kita diskusikan. Contoh pertama Bang Rudi ketika menyatakan bahwa memberi sebuah video yang mengartikan bahwa Tuhan itu berkehendak seperti ini loh. Anda gugur. Counter Anda gugur sama sekali. Karena apa? Yang dilakukan video itu sama persis apa yang dilakukan oleh yang membuat video. Hanya berbeda waktu. Artinya ketika yang membuat video ini berak, yang kita analogi, ya ini analogi, artinya itu di situ adalah Bapa, Yesus juga berak. Karena Yesus pernah berak, dia pernah makan. Dia pernah makan apa ikan goreng, berarti dia dimensi jelas meyakinkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah utusan. Karena apa? Dimensi dia berbeda dengan apa yang menciptakan. Nggak mungkin yang 3 dimensi itu bisa keluar tanpa skenario dari Tuhan. Artinya semakin menjelaskan Yesus adalah utusan. Gugur logika Anda. Terus Tuhan Islam itu seperti apa? Tuhan Islam adalah dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Berbeda dengan makhluk. Laisa kamislihi sayud. Dia sesungguhnya berbeda dengan makhluknya. Artinya ketika berbeda dengan makhluknya, kami, agama Mila Abraham, sama pemahamannya dengan apa yang diakui oleh Yahudi. Kami tidak berani menjelaskan apa yang tidak kami ketahui tentang Tuhan. Bukan seperti Kristen yang lancang sekali, yang tidak ada diada-adain. Anda tahu sejarah kenapa Tuhan Yesus dituhankan. Ketika Konstantin kehilangan kewibawaan dan dia kalah dari kewibawaan dari sang putra mahkota penggantinya yang bernama Cyprus. Dia dibunuh oleh Konstantin dan rakyat memberontak. Konstantin lari ke Bizantium yang akhirnya namanya diganti Konstantinopel, berselingkuh dengan kaum teologis, yaitu adalah dari pihak bapak-bapak gereja, membuat sebuah konsili Nisea untuk menuhankan Yesus. Disitulah baru temannya Tuhan Yesus itu dituhankan. Cari dalam sejarah kalau ada Tuhan di abad pertama, Yesus di abad pertama. Baru pada abad kedua Yesus itu mulai ada yang namanya bidat yang menuhankan Yesus. Itu sudah keluar konteks loh. Enggak, kenapa kamu keluar? Aduh. Allah itu kapan dituhankan? 610 Allah.
itu sudah keluar Maaf, konteks. kita pause dulu waktunya. Itu. Maaf, kita pause dulu. Sebentar. Kita pause dulu waktunya. Curang, tidak bisa curang. Sebentar. Kita tidak bicara. Sebentar, kita pause dulu. Sebentar. Dituankan 610. Sebentar, kita pause dulu Bang Rudi. Sebentar. Silahkan untuk dilanjut. Ingat bahwa closing statement ini merangkum atas apa yang telah disampaikan. Seperti itu ya. Silahkan dilanjut. Ada konsili inisiatif. Ingat, keduanya telah mendapatkan hak yang sama. Tolong hargai moderator. Seperti itu. Tolong silahkan. Bang Farhan, Anda lanjut. Monggo. Oke, saya lanjut ya Bang Rudi ya. Sebenarnya saya mau menggiring konsep topik itu konsep tanpa tahu basisnya seperti apa. Kita kembali ke sejarah belakang, flashback ke belakang. Nggak mungkin kita tahu konsep. Konsep dibentuk dari sebuah sejarah-sejarah yang akan akhirnya membentuk konsep. Anda harus pahami metodologi ilmiah. Ya, pahami. Banyak belajar segi ilmiah aja, jangan teologi aja ya. Itu yang pertama Bang Rudi. Yang kedua, ketika Tuhan Bapa mengutus kepada Yesus turun ke bumi dan memberi sebuah pengajaran, dan dia dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu karena manusia ini adalah fana, di mana keadilannya ketika di planet lain, dan ini tidak terjawab. Dari ujung tidak pernah Anda jawab. Betapa mubazirnya Tuhan Hilga, di mana sonar ini semakin dan ini diambil dari mana? Dari kitab suci Al-Quran dulu. Ya. Jadi Anda jangan menafikan namanya saintis dengan Al-Quran, dengan agama. Karena apa? Saintis diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu pengetahuan. Karena di Al-Quran kami apa? Pelajarilah alam semesta ini, niscaya kamu akan merasakan di mana kebesaran eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bumi bukan segala-galanya, tapi bumi adalah salah satu planet, dan planet ini adalah sebagai terima kasih kepada Bang Farhan yang telah memberikan closing statement. Terima kasih ya kepada kedua pembicara yang telah memberikan ilmunya, wawasannya, pengetahuannya kepada para penonton. Dan biar teman-teman tidak ketinggalan nih acara-acara yang ada di channel Gram Mu'alaf, silahkan subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya channel Gram Mu'alaf biar tidak ketinggalan berbagai acara yang ada di channel Gramap yang berafiliasi dengan puluhan channel lainnya. Dan tidak hanya itu, teman-teman bisa pula mensubscribe, like, dan share selain channel Gram Mu'alaf itu Timo Koriban, Mu'alaf Channel, Minachem Ali, Edi Perito, Aristo Channel, channel saya sendiri yaitu Akademi Kristologi Center, Sahabat TV, dan Eza Lafeza. Oleh karena itu, ayo teman subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih kepada kedua belah pihak yang telah memberikan ilmunya. Silahkan bagi yang ingin subscribe sang debater dan juga Bang Farhan. Ini apa ini channelnya Bang Farhan? Saya tidak punya channel kebetulan. Aduh. Baik, terima kasih ya. Terima kasih. Maaf ya kalau ada salah kata, just diskusi. Tapi saya kasih gini Bang Rudi, karena topik pertama ini saya yang menentukan. Kalau Bang Rudi berkenan, silakan Bang Rudi yang tentukan topik. Sama saya lagi diskusi. Oke, nanti kita bicarakan di belakang layar ya. Oke, maaf jika kami ada salah-salah kata maupun sikap. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.